Pak Sigit, untuk pagi hari ini perkembangan terkait dengan pencarian korban yang terseret arus sungai seperti apa? Kabarnya sudah ada korban yang ditemukan dan bagaimana dengan yang lainnya begitu, Pak? Baik, betul Mbak. Untuk korban, untuk ibunya atas nama Ibu Maya Rosmayati tadi malam berhasil ditemukan dan berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Kemudian untuk hari kedua sekarang Mbak, ini kita tim SAR gabungan sedang mengupayakan untuk pencarian putranya atas nama Renandi Wijaya. Total lebih dari 30 instansi dan organisasi kemanusiaan yang ikut membantu. 30 instansi berarti ada berapa orang tuh Pak? Kurang lebih untuk jumlah orangnya hampir 100 untuk sementara ya Mbak ya. Oke, hampir 100 orang 100 ini ya. 100 orang, betul. Mulai pencarian pukul berapa Pak? Untuk pencarian tadi pagi dimulai setelah briefing personil dan pembagian seru, mulai pencarian pukul 07.45. Jadi setiap masing-masing seru kebetulan dibagi 3 seru untuk pagi hari ini. Dibagi 3 seru dan langsung melakukan pencarian sesuai sektor yang sudah ditentukan. Begitu Mbak. Di sektor mana saja Pak? Baik, untuk sektornya kita bagi sektor 3. Sektor 1 itu pencarian dari pertemuan Sungai Cikapundung sampai Curug Omas. Kemudian di seru 2 dimulai dari Curug Omas sampai Bendungan Bantarawi. Yang terakhir seru 3 dari Bendungan Bantarawi sampai Curug Lalai. Begitu Mbak untuk informasinya. Curug Lalai? Betul, Oke. Curug Lalai. Ini berarti sepanjang dari titik pencarian dari pertemuan sungai sampai Curug Lalai itu panjangnya berapa kilometer nih Pak? Untuk panjang keseluruhan kurang lebih ini ada hampir 9 kilo Mbak. 9 kilometer, oke baik. Dan pencariannya dengan cara menyusuri sungai menggunakan perahu atau di darat atau bagaimana Pak? Baik, untuk pencarian teknisnya di lapangan kita kalau menggunakan perahu tidak memungkinkan Mbak. Jadi kita fokus pencarian menyisiri kanan kiri sungai. Kemudian apabila memungkinkan di daerah-daerah yang dicurigai korban menyangkut, baru kita lakukan pengecekan langsung dengan masuk ke dalam sungai begitu Pak. Seperti misalnya di area mana nih Pak? Untuk fokusnya beberapa titik yang dicurigai daerah pusaran Mbak, daerah pusaran, daerah Curug, di daerah Curug Omas, ini kan juga lumayan dalam. Iya. Kemudian di daerah kemarin korban pertama ibunya ketemu, di sana nanti juga dilakukan pencarian lebih intensif, dilakukan penyisiran di air Mbak ya, begitu. Oke. Dan untuk alat-alat yang dipergunakan apa saja nih berarti? Alat-alat yang dipergunakan, alat perlindungan diri, alat pengaman diri, menggunakan life jacket, kemudian menggunakan tali terpantel. Begitu Mbak. Oke baik. Dan juga berarti untuk perahu dan lain-lain sih tetap ada juga disediakan Pak? Untuk perahu ada, tapi tidak bisa dipakai di sini Mbak. Tidak bisa digunakan di sini. Jadi kita tidak bisa melakukan pencarian menggunakan perahu. Jadi intensifkan penyisiran baik melalui kanan kiri sungai maupun melakukan penyisiran di dalam sungainya begitu. Untuk hari ini kondisi arus sungai sendiri bagaimana Pak? Cukup tenang atau masih lumayan agak deras begitu? Untuk kondisi air di sungai, utamanya ini Sungai Cikapundung, sudah lumayan surut daripada hari pertama kemarin Mbak, pas terjadinya musibah. Oke baik. Jadi ini memudahkan petugas untuk melakukan pencarian juga ya Pak ya? Betul. Dan harapan kami ini di hari kedua ini dengan surutnya air, korban bisa ditemukan dan pencarian bisa lebih
optimal dan maksimal begitu, Pak. Oke. Kalau berdasarkan pengalaman sejauh ini dari Basarnas, Pak, dengan kondisi arus yang seperti itu, kemudian juga kondisi jarak dan lain sebagainya, masih adakah kemungkinan untuk ditemukan dalam kondisi hidup begitu, Pak? Untuk dari kondisi kontur, kondisi sungai, dan kondisi geografis dari di sini, Pak, ya, untuk kemungkinan hidupnya kecil, Mbak, kecil ya. Dan kami berharap korban dapat segera ditemukan apapun dalam kondisi keadaan apapun begitu, Pak. Fokus yang terpenting adalah korban ditemukan terlebih dahulu dalam kondisi apapun begitu ya, Pak, ya? Betul. Oke, baik. Dan sejauh ini kendalanya dalam pencarian apa nih, Pak? Untuk kendalanya di sini medan, Mbak, ya. Medannya dan kontur di sini kan daerahnya pegunungan ya. Untuk penyisiran kanan kiri dari sungai pun juga tidak maksimal. Jadi ada spot-spot yang memang harus benar-benar diterjunin. Jadi penyisiran melalui sungai untuk memastikan bahwa itu memang sudah tidak ada korban tersangkut di sana, Mbak. Kalau melihat dari kondisi cuaca, hari ini cukup baik, Pak, cuacanya cerah? Untuk cuaca di lokasi ini cerah, Mbak. Cerah, cuma berawan, Mbak. Cerah, berawan. Oke, baik. Dan untuk korban yang ditemukan pertama ini sudah dibawa kemana, Pak? Untuk korban yang sudah ditemukan semalam dibawa ke rumah duka, dimandiin, kemudian dibawa ke keluarga korbannya di daerah Dagu. Oke, baik. Baik, kalau begitu kita tunggu update-nya seperti apa, Pak Sigit. Mudah-mudahan diberikan kelancaran untuk pencarian korban ya, Pak, ya. Siap, Pak. Siap. Terima kasih banyak, Pak Sigit Haryanto. Selamat kembali bertugas, selamat pagi.